dan juga ada beberapa petir begitu ya Pak ya? Ya, jadi sampai saat ini kami tengah fokus ya untuk melakukan pemadaman dan pengamanan warga. Jadi untuk apa yang menjadi penyebab kebakaran ya yang terjadi malam ini, kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut. Nanti kami tunggu dari hasil investigasi yang akan dilakukan mungkin setelah upaya pemadaman dan pengamanan warga selesai. Oke, Pak, informasi apakah ada laporan warga yang menjadi korban terkait dengan peristiwa ini, Pak? Alhamdulillah, sampai sejauh ini belum ada laporan dan doakan Mbak jangan sampai ada terjadi korban baik di petugas maupun di warga. Oke, adakah informasi atau imbauan yang ingin pihak Pertamina berikan kepada khususnya warga yang di sekitar lokasi, Pak? Baik, untuk warga yang ada di sekitar lokasi, kami harapkan warga tidak mendekati ke area terjadinya insiden kebakaran. Jadi untuk warga yang merasa kurang nyaman itu bisa menemui pimpinan kelurahan setempat dan memang membutuhkan evakuasi dapat berkumpul bersama warga lainnya baik yang ada di rumah ibadah yang tadi saya sampaikan dan juga aula kantor lurah Lomani. Oke, itu artinya saat ini memang informasinya sudah ada 80 warga yang sudah dievakuasi hingga malam hari ini dan upaya pemadaman secara maksimal terus dilakukan oleh pihak Pertamina. Terima kasih informasinya. Corporate Sekretari PT Kilang Pertamina Internasional Ifki Sukarya telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, ini adalah visual di mana peristiwa terbakarnya tangki kilang Pertamina Cilacap yang dilaporkan terbakar pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat malam tadi. Dan informasi yang kami dapatkan terbaru ada 80 warga yang sudah dievakuasi ke aula kelurahan dan juga masjid terdekat di lokasi. Sementara itu, upaya pemadaman secara maksimal saat ini tengah diupayakan oleh pihak Pertamina. Sementara itu, untuk pemerintah daerah setempat memang sudah menyiapkan setidaknya ada 3 unit mobil pemadam kebakaran yang sudah disiagakan untuk membantu pihak Pertamina jika ada upaya pemadaman yang dibutuhkan dari pemerintah daerah setempat. Sementara itu, proses sterilisasi arus lalu lintas dari dan juga menuju ke lokasi kilang minyak Pertamina Cilacap ini sudah ditutup dan juga dijaga oleh pihak kepolisian. Dan informasi terkini terkait dengan tangki kilang Pertamina Cilacap yang terbakar akan kami kabarkan seusai jeda, jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Essay. More style with change. More smooth and mild. More fun with pop. Essay. Love yourself. Aktif sepanjang hari, aku minum Entrasol. Tinggi proteinnya, bantu jaga masa ototku. Tinggi vitamin D-nya, bantu jaga daya tahan tubuh saya. Mereka minum Entrasol. Bagaimana dengan Anda? Entrasol. Teman-teman suka bingung pilih susu. Simple kok. Pastikan bisa dukung kecerdasan dan perkuat daya tahan tubuhnya. Aku sih pilih Morinaga. Biar nggak nyesel nantinya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. FreshCare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. FreshCare. FreshCare, ada yang baru. FreshCare Crush and Relax kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus yang bisa ngerock and roll. Bisa ngerock lebih berasa. Bisa ngeroll, pegangannya nyaman. Bikin lega. FreshCare. Bahaya kurang vitamin D.
Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Aktif sepanjang hari, aku minum Entrasol. Tinggi proteinnya, bantu jaga masa ototku. Tinggi vitamin D-nya, bantu jaga daya tahan tubuh saya. Mereka minum Entrasol. Bagaimana dengan Anda? Entrasol. Teman-teman suka bingung pilih susu. Simple kok. Pastikan bisa dukung kecerdasan dan perkuat daya tahan tubuhnya. Aku sih pilih Morinaga. Biar nggak nyesel nantinya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Mudahnya cari hunian impian untuk memulai perjalanan baru. Ada jutaan pilihan sesuai kebutuhanmu. Dari nyari sampai nempatin rumah baru. Karena kami ada buat kamu. Temukan hunian impian di rumah123.com. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya, no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Aktif sepanjang hari, aku minum Entrasol. Tinggi proteinnya, bantu jaga masa ototku. Tinggi vitamin D-nya, bantu jaga daya tahan tubuh saya. Mereka minum Entrasol. Bagaimana dengan Anda? Entrasol. Teman-teman suka bingung pilih susu. Simple kok. Pastikan bisa dukung kecerdasan dan perkuat daya tahan tubuhnya. Aku sih pilih Morinaga. Biar nggak nyesel nantinya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Beli sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Yang Anda saksikan ini adalah visual terbakarnya tangki di kilang Pertamina Cilacap, Jawa Tengah pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat malam tadi, Saudara. Dan hingga saat ini upaya pemadaman secara maksimal masih terus dilakukan oleh internal Pertamina, Saudara. Sementara itu penanganan terhadap warga yang berada dekat lokasi saat ini sudah dilakukan. Dari informasi yang kami dapatkan, setidaknya ada 80 warga yang sudah dievakuasi ke aula kelurahan dan juga masjid terdekat. Proses sterilisasi terhadap lokasi masuk dan juga keluar menuju area kompleks kilang Pertamina Cilacap ini sudah ditutup dan juga sudah dijaga oleh pihak kepolisian dan juga TNI, Saudara. Menurut informasi yang kami dapatkan dari seorang warga di lokasi kejadian menyebut bahwa kobaran api ini mulai terjadi sekitar pukul 18:40 waktu Indonesia bagian Barat. Warga pun kemudian langsung berhamburan keluar rumah. Ya, ceritakan Mas, kronologinya Mas. Tadi kan hujan lebat tuh. Nah begitu hujan lebat,
petir bunyi. Nah, kurang lebih sekitar jam 6.40 gitu. Ya kita semua kabur dari rumah. Nah, terus di sini kan udah ramai nih. Warga semua tuh udah pada ngungsi kemana. Terus di lokasi ini tuh seperti yang terlihat di sana, itu ambulans sudah banyak masuk, cuman karena ini daerah tertutup, kita tidak dibenarkan untuk masuk ke sana. Ini posisi Mas di mana tuh warga udah mengungsi belum Mas? Artinya masih menyala ya. Dan warga sini nih yang sini nih udah pada ngungsi semua. Ya kita juga di belakang sana tuh begitu tadi bunyi, kita kaget sampai air aja tuh depan rumah pada semuanya hitam nih kena asap ini. Ya ini bukan kejadian pertama sih. Udah sering di sini mah, tahun kemarin juga pernah kejadian di tempat ini. Oke, terima kasih Mas. Itu. Saudara, informasi lebih lanjut kita akan tanyakan langsung kepada Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon, Bapak Joko Priyono. Selamat malam, Pak Joko. Ya, malam Ibu. Pak Joko, seperti apa update upaya pemadaman hingga malam hari ini, Pak Joko? Jadi gini, yang terkena itu tangki 36 T102. Ya, jadi tangki sudah dapat kita isolate dari yang lainnya. Artinya tangki-tangki sebelahnya bisa kita lakukan cooling. Nah, saat ini pemadaman defensif berlangsung dan sebentar lagi akan dilakukan pemadaman dengan offensive firefighting, Pak. Mbak. Jadi informasinya betul ya Pak, satu tangki 36 yang terbakar berisi Pertalite begitu ya Pak Dirut? Iya, betul. Untuk dugaan penyebab pasti terbakarnya satu tangki ini seperti apa Pak? Apakah mirip dengan peristiwa pada bulan Juni 2021 yang lalu Pak? Nah, ini kan masih dalam tahapan kita investigasi karena saat ini teman-teman sedang konsentrasi untuk melakukan pemadaman ofensif ya supaya segera bisa dipadamkan ini Mbak Desi. Upaya pemadaman masih terus dilakukan Pak. Bagaimana? Terus, Pak, jadi melakukan dengan sistem ofensif ya, bukan defensif ya. Dengan offensive firefighting nanti dengan kapasitas 9.000 galon per menit ya untuk ini penyemprotannya mixing dengan foam. Oke, jadi upaya ofensif pemadaman dilakukan terhadap satu tangki yang berisi Pertalite ya Pak ya. Lalu yang kita khawatirkan juga apakah ada berpengaruh terhadap proses pasokan BBM Pak untuk wilayah Jawa Tengah dan juga Jogja? Oke, jadi operasional kilang saat ini tetap berjalan normal, Pak. Jadi tangki sudah kita isolate, dari isolate api dan juga isolate untuk penampung produksi dari kilang. Jadi inletnya sudah kita tutup dan operasional kilang tetap berjalan normal seperti biasa, tidak terganggu. Ini kan hanya satu tangki dan yang bisa kita masih punya alit istilahnya ya untuk menampung produk dari kilang. Jadi operasional kilang tetap berjalan normal dan pasokan BBM tidak ada masalah. Oke, jadi upaya pemadaman saat ini tengah dilakukan secara ofensif dan juga operasional kilang Pertamina Cilacap berlangsung secara normal, tidak ada gangguan begitu ya Pak ya? Iya. Oke, untuk proses sterilisasi Pak menuju masuk dan juga keluar kompleks Pertamina kilang Pertamina Cilacap saat ini seperti apa Pak update-nya? Jadi gini, kita kan juga dibantu oleh Forkompinda setempat terutama Polres ya untuk melakukan pengaturan ya di seputar pintu masuk juga ke kilang. Itu Mbak. Jadi kita kerjasama dengan Forkompinda khususnya juga kepolisian ini sangat membantu kita dalam untuk pengaturannya Pak ke kilang ya, pintu masuk kilangnya. Oke, jadi itu artinya akses masuk, keluar masuk menuju kilang Pertamina Cilacap saat ini sudah dijaga oleh pihak TNI dan juga Polri, begitu ya Pak ya? Betul, dan juga kan kita ada jalan baru sudah
jalan baru kan sudah ada, bukan dulu jalan MT Haryono lama kan sudah nggak digunakan untuk jalur lalu lintas utama. Karena sudah ada jalan barunya kan, digantikan dengan jalan baru. Oke, Pak Dirut, upaya pemadaman memang saat ini malam hari ini dilakukan secara ofensif, Pak. Biasanya butuh waktu berapa lama, Pak? Kalau pada bulan Juni 2021 itu butuh 7 hari, Pak. Jangan dijawab dulu, kita akan break dulu, Pak, dan informasinya akan kami hadirkan selesai jeda, jadi tetaplah bersama kami. What's up guys? Gue punya pilihan kopi yang baru. Kopi gula aren dari Top Coffee. Baru Top Coffee Gula Aren. Seriously, malah gitu enaknya. Kopi yang strong, susu di blend gula aren yang legit. Tempting banget. Yeah. Kamu bisa kreasiin Top Coffee Gula Aren sendiri. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Happening taste, cobain guys. Dari Wings Food. Ini minumannya ya. Ini Roma kelapanya yang bisa bikin ayah senyum lagi. Terus dicelup ya. Oke. Karena Roma kelapa dari kelapa yang enak banget. Bikin mau lagi dan lagi. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Capek banget. Dikirimin dulu dong sayang. Pakai Creamy Latte. Hanya Creamy Latte, paduan kopi pilihan dan susu New Zealand. Rasanya lembut, creamy banget. Bikin aku creamy lagi. Creamy Latte. Kalau nggak creamy, dikreamin aja. Terima kasih ya Yos, Melki, udah temenin saya ke Jakarta. Kami yang terima kasih Tante. Ibu kota negara ini, bukan Sumba. Oh ada IG? Oh ada di sini, Shopee IG dan IG Bakar. Saat ini sudah ada investor yang tertarik, tapi mereka akan merubah hotel menjadi spa, bar, dan klub. What do you think about our hotel? So disappointed. Menyikat gigi palsu dengan pasta gigi, ini bukan cara yang tepat. Bersihkan dengan baru Polydent Cleanser dengan kombinasi 4 bahan aktif, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Coba sekarang. Banyak hal yang bisa hilangkan semangat, tapi kita bisa isi lagi semangat kita untuk menangkan hari. Indomie goreng, siap isi semangatmu. Profit bisnis dalam 5 bulan mencapai 78%, mungkinkah? Mungkin saja. Di zaman yang serba otomatis dan praktis ini, trading forex pun dipilih yang juga otomatis dan praktis seperti Auto Pro System. Otomatis amannya, otomatis profitnya. Ingin tahu lebih jauh mengenai Auto Pro System? Saksikan hanya di Bincang Kita. Bincang Kita, Minggu 14 November, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Yang dipersembahkan oleh Sibuk? Banyak kerjaan? Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unduh sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Capek banget. dikirimin dulu dong sayang. Pakai Creamy Latte. Hanya Creamy Latte, paduan kopi pilihan dan susu New Zealand. Rasanya lembut, creamy banget. Bikin aku creamy lagi. Creamy Latte. Kalau nggak creamy, dikreamin aja. Ini minumannya ya. Ini Roma kelapanya yang bisa bikin ayah senyum lagi. Terus dicelup ya. Oke. Karena Roma kelapa dari kelapa yang enak banget. Bikin mau lagi dan lagi. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Terima kasih ya Yos, Melki, udah temenin saya ke Jakarta. Kami yang terima kasih Tante. Ibu kota negara ini, bukan Sumba. Oh ada IG? Oh ada di sini, Shopee IG dan IG Bakar. Saat ini sudah ada investor yang tertarik, tapi mereka akan merubah hotel menjadi spa, bar, dan klub. What do you think about our hotel? So disappointed. Sibuk? Banyak kerjaan? Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja.
Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unggul sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara masih terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, Bapak Joko Priyono. Selamat malam Pak Joko. Melanjutkan dialog kita tadi Pak Joko, dugaan penyebab pasti peristiwa terbakarnya tangki di Kilang Pertamina Cilacap sejauh ini apakah mirip dengan peristiwa pada bulan Juni 2021 yang lalu Pak? Ya. Jadi gini Mbak, untuk penyebabnya secara pasti kita belum bisa ini ya pastikan ya. Nanti akan kita lakukan investigasi karena saat ini kita sedang konsentrasi dulu untuk pemadaman offensive fight ya. Ini sedang berlangsung. Nanti akan 3 jam dari sekarang ini bisa mulai padam. Sehingga nanti akan kita investigasi lebih lanjut setelah padam ya. Dan ini kita nanti akan juga sinkronkan data-datanya, kami akan kerjasama dengan data yang dimiliki oleh PLN. Mereka kan punya data pengukuran petir dan lokasinya di mana, di lintang berapa, bujur berapa, nanti kan kita uploadkan di lokasi yang hilang. Gitu Mbak. Oke, jadi itu artinya proses investigasi nantinya akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana penyebab pasti terbakarnya tangki Kilang Pertamina Cilacap. Apakah memang karena tersambar petir? Karena memang malam tadi juga ada hujan deras yang turun di wilayah Cilacap, begitu ya Pak Joko? Ya. Pak Joko. Ya, jadi secara kondisi memang informasi dari masyarakat, dari teman-teman di Kilang bahwa pada saat tadi jam terjadi sebelum kebakaran itu memang hujan deras dan juga petirnya cukup besar, dan pada saat kejadian juga ada kapal ya propilen yang muat produk dari Kilang itu sempat flash juga, terjadi flash nyala, dan pada saat mereka sudah lepas dari dermaga. Itu Mbak. Oke, itu artinya masih terus nantinya akan dilakukan investigasi untuk mengetahui dugaan penyebab pasti peristiwa kebakaran. Yang juga saat ini menjadi konsentrasi dari Pertamina adalah bagaimana upaya pemadaman dilakukan secara ofensif begitu ya malam hari ini Pak ya. Targetnya butuh berapa lama Pak untuk melakukan pemadaman terhadap satu tangki ini Pak? Kalau ofensif tadi dihitung oleh teman-teman ya, ini sekarang sedang berlangsung dengan ofensif 9 kapasitas 9.000 galon per menit, itu campuran tanah air dengan foam. Perkiraan adalah sekitar 3 jam. 3 jam pemadaman, kemudian nanti dilanjutkan cooling Pak, cooling sampai itu temperatur tangki ke normal ya, kondisi ambien berakhir, supaya tidak ada lagi titik-titik api yang bisa menyebabkan nyala kembali. Demikian Mbak. Oke, jadi targetnya upaya pemadaman secara ofensif ini bisa dilakukan selama 3 jam, begitu Pak? 3 jam dan nanti dilanjutkan proses cooling sampai besok lagi. Oke, berarti proses setelah upaya pemadaman selama 3 jam ini targetnya akan ada proses cooling atau proses pendinginan dan baru benar-benar akan esok hari berarti ya Pak ya? Ya, insya Allah demikian. Mohon doanya Mbak ya.
Oke, Pak Joko, yang juga menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana penanganan terhadap warga yang berada dekat di kompleks kilang Pertamina Cilacap ini, Pak? Jadi kami juga sudah, teman-teman Komrel ya, sudah melakukan pendekatan juga kepada masyarakat sekitar, terutama di Lomanes ya, yang lokasinya dekat dengan situ. Insya Allah saya yakin lah teman-teman masyarakat Cilacap sangat kondusif, dan kita akan melakukan bantuan-bantuan yang mereka butuhkan. Sementara ini masih kondisi terkendali dengan baik. Oke, Pak, ini kan kejadian peristiwa semacam ini, peristiwanya setahun 2 kali ya Pak, Juni dan juga malam hari ini Pak. Evaluasinya akan berkoordinasi dengan siapa Pak? Untuk Pertamina sendiri Pak, agar peristiwa ini tidak kembali terjadi. Ya, kita kan sedang melakukan ini ya, improvement untuk beyond standar untuk proteksi tangki ya. Jadi standar yang biasa berdasarkan standar internasional NFPA ternyata di Indonesia ini tidak cukup karena kondisi ini subtropis ini berbeda dengan kondisi tropis ya, di mana cuaca sangat mempengaruhi awan, besaran awan juga berbeda, sehingga kita sedang melakukan improvement. Nah ini sedang sebenarnya in progress ya untuk pemasangan penangkal petir untuk keseluruhan. Sebenarnya Cilacap sudah dipasang di beberapa tangki tapi belum secara seluruhnya. Total yang harus dipasang sekitar 83, ini masih kekurangan sekitar 30, ini akan kita pasang kembali. Gitu Mbak. Oke, berarti ada 30 tangki yang belum dipasang penangkal petir, begitu Pak? Bukan gimana, 30. Pak? 30 titik. Jadi seluruh kilang itu dilakukan mapping, evaluasi ya, dilakukan kajian, studi untuk pemasangan menara. Tahu nggak menara, Mbak? Menara penangkal petir itu. Jadi akan ada evaluasi penambahan begitu ya Pak? Ya, penambahan ditambahkan lagi mengingat frekuensi petirnya cukup besar di wilayah Jawa bagian selatan. Khususnya di Jawa ya, daerah Jawa ini kan cukup banyak kalau melihat data petirnya. Oke, baik. Itu artinya ke depan mungkin akan ada evaluasi tambahan penangkal petir yang akan Sudah ada evaluasi, Mbak. Sudah tinggal kita tindak lanjuti untuk pemasangan ini dalam prosesnya. Oke, kita harapkan tentu saja. Kajiannya sudah selesai. Oke, kita harapkan tentu saja upaya pemadaman secara ofensif ini akan berlangsung cepat, setidaknya 3 jam setelah itu ada proses pendinginan begitu ya Pak? Pendinginan. Bapak Joko Priyono. Baik, Pak Joko Priyono telah bergabung bersama kami, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, Joko Priyono. Selamat malam, selamat bertugas Pak. Informasi lebih lengkap terkait dengan bagaimana kondisi terkini terbakarnya tangki Kilang Pertamina Cilacap, Jawa Tengah akan kami hadirkan seusai jeda, jadi tetaplah bersama kami. Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyepur ceprat-ceprot buat digerin gerah kayak di iklan? Nyatanya Sprite dengan lemon lime udah cukup buat nyegerin gerah. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Banyak hal yang bisa hilangkan semangat, tapi kita bisa isi lagi semangat kita untuk menangkan hari. Indomie goreng, siap isi semangatmu. Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyepur ceprat-ceprot buat digerin gerah kayak di iklan? Nyatanya Sprite dengan lemon lime udah cukup buat nyegerin gerah. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Misi boyang, misi pakai aplikasi Mapers Media. Cewek itu nggak boleh dianggap lemah, butuhnya dikasih banyak hadiah. Gak butuh perhatian, butuhnya gampang bayar tagihan. Gak butuh banyak janji, butuhnya bisa trouble setting mandiri. Dua. Download sekarang bosku.
Sibuk? Banyak kerjaan? Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unduh sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Baru Super Bubur Kuah Soto dengan kuah terpisah. Ada kerupuknya lagi. Kuahnya gurih. Enaknya bikin lagi. Super Bubur Kuah Soto. Super enaknya. Misi foya, misi pakai aplikasi My First Media. Cewek itu nggak boleh dianggap lemah. Butuhnya dikasih banyak hadiah. Gak butuh perhatian, butuhnya gampang bayar tagihan. Gak butuh banyak janji, butuhnya bisa trouble setting mandiri. Aduh. Download sekarang bosku. Sibuk? Banyak kerjaan? Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unduh sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Profit bisnis dalam 5 bulan mencapai 78%, mungkinkah? Mungkin saja. Di zaman yang serba otomatis dan praktis ini, trading forex pun dipilih yang juga otomatis dan praktis seperti Auto Pro System. Otomatis amannya, otomatis profitnya. Ingin tahu lebih jauh mengenai Auto Pro System? Saksikan hanya di Bincang Kita. Bincang Kita, Minggu 14 November, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Yang dipersembahkan oleh Saudara, ini merupakan visual di mana peristiwa terbakarnya tangki di kilang Pertamina Cilacap, Jawa Tengah yang terjadi pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa proses pemadaman yang dilakukan oleh internal Pertamina secara ofensif sudah dilakukan dan targetnya informasinya 3 jam upaya pemadaman secara ofensif dilakukan, yang dilanjutkan dengan upaya pendinginan. Diharapkan targetnya esok hari pemadaman sudah dilakukan atau sudah dilakukan oleh pihak Pertamina, saudara. Sementara itu untuk 1 tangki yang berisi Pertalite ini memang diinformasikan tidak akan berpengaruh terhadap pasokan ataupun distribusi BBM di wilayah Jawa Tengah dan juga Yogyakarta, saudara. Kita akan tampilkan seperti apa visual terbaru di lokasi kebakaran tangki Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah. Dan visual ini, saudara, direkam oleh warga, salah satu warga yang berada di lokasi di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Selamat malam, Pak Donan. Oh ya, selamat malam. Iya, selamat malam. Iya, Pak Donan, bisa Anda ceritakan, Pak, kondisi di Cilacap, Jawa Tengah? Anda berada dekat di wilayah sana, Pak. Bisa diperlihatkan, Pak, visual kepada kami semua? Bagaimana kondisi terkininya? Oh iya, gini. Asal muasal terjadinya tadi itu kan ada petir waktu hujan, dan tadi itu ada petir. Jadi itulah terus apinya menyala tadi. Sekitar jam 7.35 dan jam 7 lewat itu tadi ada petir. Jadi terus kelihatannya nyala api itu sekitar beberapa jam kemudian sampai sekarang ini baru mau padam. Oke, itu artinya sudah hampir 3 jam lebih berarti ya Pak ya, upaya pemadaman sudah dilakukan dan saat ini masih terus dilakukan.
Dari informasi yang Bapak dapatkan atau pantauan yang Bapak dapatkan, apakah ada mobil-mobil pemadam kebakaran dari Pertamina ataupun dari pemerintah daerah setempat, Pak, yang sudah masuk ke lokasi atau seperti apa, Pak, kondisinya saat ini? Kalau kondisinya sekarang itu ditangani dengan Pertamina dan dari mobil luar pun berderet-deret itu, berbaris itu untuk menuju ke arah titik api, tapi alhamdulillah ini sekarang titik api sudah mau padam. Oke, itu artinya memang titik api sudah mengecil berarti ya Pak ya? Iya, tapi yang awal mula tadi besar sekali itu, waduh, sampai panik itu yang kawasan Donan sini. Oke, jadi jika dibandingkan dengan pada pukul 7.30 dan juga malam hari ini, titik api cenderung mengecil begitu ya Pak ya, karena upaya pemadaman tengah dilakukan. Bapak berjarak cukup jauh atau seperti apa Pak? Bisa diinformasikan kepada kami. Kalau sama saya itu jaraknya sekitar 400 meter. 400 meter Pak? Iya. Untuk akses menuju masuk dan juga keluar wilayah kilang Pertamina Cilacap, apakah sudah disterilisasi Pak dari pantauan Bapak di sana Pak? Iya, sudah disterilisasi. Ini yang jaga juga banyak sekali dari pihak kepolisian, Kodim, Koramil, apa itu, semuanya ada. Oke, itu artinya pihak petugas dari kepolisian, TNI, dan juga Polri, dari masyarakat juga banyak, dari pegawai Pertamina juga banyak. Oke, berarti lalu lintas sudah tidak bisa dilalui ya Pak ya, untuk akses menuju masuk dan juga keluar kilang Pertamina Cilacap ya Pak ya? Iya, Pak. Oke, Bapak, bagaimana dengan permukiman warga di sana, Pak? Apakah sudah ada proses evakuasi yang Bapak lihat pantauan di sana, Pak? Iya, para penghuni juga sudah banyak yang minggir gitu karena api tadi itu banyak, tapi sekarang sudah mulai merapat lagi ke pemukiman. Oke, jadi warga memang pada pukul 7.30 malam tadi memang sempat panik dan juga berhamburan keluar karena besarnya kobaran api begitu ya Pak ya. Namun seiring dengan mengecilnya api, warga kembali ke rumah mereka masing-masing begitu ya Pak ya? Iya, tadi kan banyak sekali karena kepulan asap, apa itu kan ngeri sekali seperti ledakan bom itu. Ya kemungkinan dikasih bom api itu yang untuk memadamkan tadi tidak mampu karena dalam tangki itu kan sangat banyak, berapa barul gitu isinya kemungkinan. Ya. Oke. Jadi iya. Oke Pak, dari pantauan Bapak Pak, apakah memang upaya pemadaman ini memang internal Pertamina ataukah memang mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Cilacap ini memang sudah disiagakan? Apakah seperti itu terlihat Pak? Kalau saya lihat itu sudah mulai dari tadi itu sudah disiagakan karena mulai awal ada petir itu sudah siap-siap dari Pertamina terus minta bantuan dari luar. Oke, itu artinya peristiwa terbakarnya tangki kilang Pertamina Cilacap ini ada hujan dan juga sambaran petir, begitu ya Pak ya? Iya, hujan terus sambaran petir tadi terjadi. Oke, apakah ada dentuman atau seperti apa Pak ketika peristiwa terbakarnya tangki di sana Pak? Tadi waktu itu saya pas ada di depan rumah, jadi petir itu kelihatan nyambar terus langsung lap, itu api kan langsung bumbung. Dari kejauhan kan nampak banget, itu masih kelihatan. Oke, itu artinya di sana itu obor, itu yang kepulannya sudah mulai memadam. Nah ini kelihatannya sudah kepulannya itu kelihatan itu sudah, nah itu api-apinya. Oke, itu artinya saat ini nyala api sudah mulai mengecil karena proses pemadaman secara ofensif. Sudah dilakukan oleh pihak Pertamina, Pak. Nah, ini sudah Pertamina juga sudah yang kalau boleh diceritakan, Pak, posisi Bapak pada saat pukul 19.30 itu rumah Bapak apakah memang berdekatan dengan lokasi atau seperti apa, Pak? Bisa diceritakan kepada kami? Ya ini berdekatan, rumah saya kan 400 meter dengan lokasi. Oke. Oke, jadi dekat sekali ya Pak ya, lokasi permukiman Bapak 400 meter. Apakah ada imbauan dari pemerintah setempat Pak, RT, RW atau seperti apa Pak tadinya?
Ya sini itu kan sirine. Bunyi sirine Pertamina itu kan bunyi itu. Nah, bunyi sirine itu tadi kita itu terus tadi para penghuni ada apa ini, oh iya ini Pertamina kebakaran, ada pesan tadi kebakaran sambil hujan, ada loncat orang bodoh. Itu sama keluaran hujan besar lagi itu, walaupun hujan besar tidak peduli wong daripada nanti disambar api gitu. Iya, jadi pada sekarang sudah aman, alhamdulillah. Oke, baik, berarti itu tadinya ketika peristiwa terbakarnya itu ada sirine dari Pertamina untuk mengetahui supaya warga juga tidak mendekat, begitu ya Pak ya? Iya. Ya sudah, ini soalnya. Oke, baik, terima kasih Bapak Donan sudah memberikan informasi dan juga visual terkini seperti apa informasi dan juga visual bagaimana peristiwa kebakaran yang terjadi di tangki kilang Pertamina Cilacap yang terbakar pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi visual yang kami dapatkan ini adalah visual terbaru di mana jika dibandingkan dengan pukul 7.30 memang nyala api yang malam hari ini sudah cenderung mengecil, begitu informasi yang kami dapatkan dari salah satu warga yang rumahnya hanya berjarak 400 meter saudara dari lokasi kilang Pertamina Cilacap, Jawa Tengah, dan proses sterilisasi sudah dilakukan baik itu dari TNI dan juga Polri untuk berjaga-jaga agar tidak ada warga dan juga kendaraan yang melintas untuk ke area jalur masuk dan juga keluar area kilang Pertamina Cilacap. Informasi terbaru seperti apa kondisinya akan kami hadirkan seusai jeda, jadi tetaplah bersama kami. Pandemi membuat banyak hal menjadi tak pasti. Di saat seperti ini, satu hal yang harus pasti ialah informasi. Harian Kompas ada untuk memenuhi kebutuhan informasi Anda. Awali hari dengan informasi akurat dan terpercaya. Saatnya bergabung bersama 2,2 juta pembaca yang mendukung jurnalisme berkualitas. Capek banget. Dikirimin dulu dong sayang. Pakai Creamy Latte. Hanya Creamy Latte, paduan kopi pilihan dan susu New Zealand. Rasanya lembut, creamy banget. Bikin aku creamy lagi. Creamy Latte. Kalau nggak creamy, dikremin aja. Ini minumannya ya. Ini aroma kelapanya yang bisa bikin ayah senyum lagi. Terus dicelup ya. Oke. Karena aroma kelapa dari kelapa yang enak banget. Bikin mau lagi dan lagi. Aroma kelapa dicelup mau lagi dan lagi. Pandemi membuat banyak hal menjadi tak pasti. Di saat seperti ini, satu hal yang harus pasti ialah informasi. Harian Kompas ada untuk memenuhi kebutuhan informasi Anda. Awali hari dengan informasi akurat dan terpercaya. Saatnya bergabung bersama 2,2 juta pembaca yang mendukung jurnalisme berkualitas. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyepur ceprat-ceprot buat di-green gerah kayak di iklan? Nyatanya, Sprite dengan lemon lime udah cukup buat nyegerin gerah.
Sprite nyatanya nyegerin gerah. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Yang Anda saksikan ini adalah visual terbakarnya tangki milik Pertamina di wilayah kilang Pertamina Cilacap, Jawa Tengah yang dilaporkan terbakar pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi yang kami dapatkan, tangki ini berisi Pertalite, namun Pertamina dapat memastikan bahwa pasokan BBM di wilayah Jawa Tengah dan juga Yogyakarta tidak akan terpengaruh terkait dengan peristiwa terbakarnya tangki kilang Pertamina Cilacap. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga, operasional kilang Pertamina Cilacap, Jawa Tengah berjalan secara normal. Upaya pemadaman terhadap peristiwa kebakaran di tangki kilang Pertamina Cilacap sampai saat ini masih terus dilakukan secara ofensif, saudara. Pemadaman ofensif ini ditargetkan akan selesai dalam jangka waktu 3 jam, yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses pendinginan, saudara. Dan ini adalah visual di mana terbakarnya tangki kilang Pertamina Cilacap, Jawa Tengah, dan proses upaya pemadaman secara ofensif terus dilakukan oleh internal Pertamina. Sementara itu, untuk mengantisipasi agar tidak merembet ke tangki-tangki lainnya, upaya sterilisasi terus dilakukan. Proses sterilisasi juga dilakukan di akses menuju jalan masuk dan juga keluar kilang Pertamina Cilacap, Jawa Tengah. Penjagaan sudah dilakukan oleh pihak TNI dan juga Polri agar warga ini tidak mendekat ke area lokasi kilang minyak Pertamina Cilacap, Jawa Tengah. Sementara itu, memang dilaporkan ada 80 warga yang sudah dievakuasi ke beberapa lokasi, salah satunya adalah di aula dan juga masjid-masjid terdekat. 80 warga yang dievakuasi ini adalah warga yang rumahnya atau permukiman mereka dekat sekali dengan kilang Pertamina Cilacap. Informasi terbaru kita akan update terus dengan program-program Kompas TV lainnya. Demikian breaking news Kompas TV terkait dengan tangki Pertamina yang terbakar di Cilacap, Jawa Tengah. Saya Adisti Larasati pamit undur diri. Selamat malam. Gambarnya gini sih. Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Tekan tombol setting pada remote TV dan pilih auto scan. Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih.
Saudara, selamat malam. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Hujan deras kembali mengguyur ibu kota Jakarta sejak sore tadi. Bagaimana kondisi sejumlah titik yang rawan banjir? Sorotan lainnya dalam Sapa Indonesia Malam hari ini adalah mengenai fatwa haram MUI terhadap semua bentuk transaksi di aplikasi pinjaman online atau pinjol. Bagaimana dampaknya bagi pengguna pinjol? Inilah Sapa Indonesia Malam, Anda bersama saya, Sofi Syarif. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak sore kembali membuat ruas Jalan Cawang Sutoyo, Jakarta Timur terendam banjir. Genangan air sempat memicu kemacetan lalu lintas. Kemacetan terjadi di ruas Jalan Cawang Sutoyo, Jakarta Timur dari arah UKI menuju Kalimalang. Jalanan tergenang air setinggi sekitar 30 cm. Sejumlah kendaraan yang melintas terpaksa menggunakan satu ruas jalan yang lebih tinggi untuk menghindari banjir. Petugas dari Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur melakukan penyedotan serta membuka 2 pintu air di kawasan Cipinang untuk mempercepat surutnya banjir. Genangan air akibat hujan deras juga merendam jalan underpass Tol Cawang Halim menuju Tanjung Priok pada Sabtu sore. Namun sejumlah kendaraan tetap melintas. Petugas melakukan penyedotan untuk mengurangi genangan air. Di lokasi lain, saudara, genangan air setinggi 40 cm juga merendam Jalan Kemang Utara 9, Mampang, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Arus lalu lintas dari arah Kemang menuju Duren 3 sempat terhambat. Untuk mengetahui kondisi terkini genangan di kawasan Cawang, Jakarta Timur, saya saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky. Alfania, selamat malam Alfa. Bagaimana kondisi saat ini? Apakah masih ada banjir atau genangan di tempat Anda melaporkan? Selamat malam Sofi dan juga saudara. Di kawasan Jalan Cawang Sutoyo yang tadi memang sempat terendam banjir setinggi 30 cm saat ini sudah mulai surut karena tadi Dinas Suku Sumber Daya Air maksud saya sudah melakukan penyedotan di sepanjang Jalan Cawang Sutoyo yang tadi sempat terendam banjir. Tadi kalau menurut petugas tempat ini penyebab dari banjir yang terjadi di kawasan ini karena drainase di kawasan Jalan Cawang Sutoyo ini yang tidak mampu menampung debit air yang cukup tinggi. Seperti kita tahu, hujan deras sudah mengguyur ibu kota sejak sore tadi. Dan kawasan ini sendiri memang memiliki langganan banjir gitu, begitu setiap ketika hujan mulai tinggi karena drainase air yang tidak mampu menampung debit air yang cukup tinggi. Selain itu tadi sempat terjadi kemacetan parah di kawasan ini karena di kawasan ini ketika jam pulang kantor sekitar pukul 3 sampai pukul 6 sore volume kendaraan cukup tinggi sehingga ketika banjir terjadi kemacetan tidak dapat terhindarkan. Tetapi saat ini kondisinya sudah ramai lancar, Sofi dan juga saudara, berbarengan juga dengan surutnya air di kawasan ini. Kalau dilihat memang menurut BMKG prediksi cuaca hari ini cuaca buruk memang harus dihadapi ibu kota. Bahkan hujan ini mengguyur ibu kota hampir keseluruhan, tidak terkecuali di kawasan Cawang ini. Dan kondisi ini akan terus berlanjut sehingga BMKG sendiri meminta warga DKI Jakarta untuk tetap waspada dengan dampak-dampak yang terjadi dari adanya cuaca buruk, salah satunya banjir, dan tetap mengantisipasi apabila memang nanti terjadi banjir di kawasan-kawasan tertentu termasuk di kawasan Cawang. Karena informasinya di Cawang sendiri selain ada banjir di jalan ini, di beberapa titik sempat terjadi banjir, tepatnya di 6 RT di Kelurahan Cawang ini terjadi banjir karena adanya luapan dari Kali Ciliwung. Sehingga hal ini yang diminta oleh BMKG agar warga di sekitar Kelurahan Cawang dan juga DKI Jakarta tetap waspada terhadap dampak dari cuaca buruk hari ini. Sofi. Alfa, begini, tadi Anda sudah sampaikan bahwa ketika sore tadi jam pulang kantor sempat macet, tapi sekarang sudah mulai terurai. Nah,
Yang jadi pertanyaan adalah, ini kan jalan banyak ruas jalan utama di Cawang yang tergenang. Apakah tadi Anda juga sempat melihat ada misalnya kondisi kendaraan yang mogok ketika melewati genangan? Karena melewati genangan ini kan relatif berbahaya ya, baik untuk keselamatan penggunanya sendiri maupun untuk keamanan kendaraannya. Ya, itu juga yang harus diwaspadai oleh pengguna jalan. Tetapi karena tadi ketinggian air di kawasan Jalan Cawang Sutoyo ini hanya 30 cm dan masih jauh begitu dari ketinggian kendaraan yang dimiliki warga sekitar yang dimiliki oleh pengendara, sehingga belum ada terpantau kendaraan yang mogok. Tetapi tentu saja dampak-dampak lain, misalkan kemacetan, ini juga menjadi salah satu yang bisa membuat kendaraan itu mogok karena terlalu lama terendam air. Tapi kalau sampai saat ini karena cuacanya sudah mulai membaik atau curah hujan sudah mulai menurun dan air sudah berhasil diserap di kawasan ini, memang tidak ada dampak-dampak lanjutan. Tetapi tentu saja hal ini harus segera ditanggulangi karena kawasan ini menjadi salah satu yang langganan banjir, dan apabila terus dibiarkan drainase di sini tetap buruk seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya ke depan akan terjadi banjir yang ketinggiannya lebih naik lagi. Baik. Terima kasih Alfania Rizky atas laporan Anda. Selamat malam, Alfa. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan potensi hujan lebat disertai angin kencang di beberapa provinsi di Indonesia. Bagaimana dengan prediksi cuaca ekstrim di beberapa wilayah di Indonesia lainnya? Kita tanyakan langsung kepada Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab. Selamat malam Pak Fahri. Ya, selamat malam. Sehat ya Pak Fahri ya? Alhamdulillah sehat. Pak Fahri, begini, ini kan kalau di ibu kota sejak beberapa hari terakhir hujan sangat lebat. Kita juga tahu di beberapa wilayah saat ini yang mengalami banjir ada di Kalimantan, kemudian ada di Aceh. Jadi kalau BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim, di wilayah mana saja yang masyarakat harus waspada terkait tingginya curah hujan? Ya baik, secara umum memang saat ini Indonesia sebagian besar ya sudah memasuki periode musim penghujan. Dan sebagaimana kita infokan dari beberapa waktu lalu juga bahwa musim hujan tahun ini memang berbarengan dengan aktifnya fenomena La Nina. Jadi jumlah curah hujan yang akan turun diperkirakan akan lebih banyak ya. Nah, kondisi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah dalam 3 hari ke depan ya. Ada potensi di Sumatera, terutama Sumatera bagian selatan ya, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat bagian utara, Kalimantan Tengah, hampir sebagian besar Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa itu cukup menyebar juga, baik itu di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, kemudian Sulawesi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan juga di Papua. Oke. Nah, ya. Pak Fahri, begini yang kami dengar, La Nina ini kan akan terus terjadi sampai dengan awal tahun depan, betul? Begitu? Iya, fenomena La Nina punya periode ya dari mulai awal sampai akhir nanti ya. Kita perkirakan memang periode La Nina akan berakhir di sekitar bulan April Mei nanti, berbarengan juga dengan akhir musim hujan di wilayah sebagian besar wilayah Indonesia. Oke, artinya cuaca ekstrim ini harus dihadapi masyarakat sampai dengan kapan kira-kira? Ya, kewaspadaan tetap harus kita jaga sampai musim penghujan berakhir nanti. Ya. Dan saat ini kita baru awal musim hujan nih, kita belum memasuki puncak musim hujan. Nah, kalau awal musim hujannya saja sudah seperti ini, kira-kira di bayangan Pak Fahri akan seperti apa nanti puncak musim hujan? Kapan itu akan terjadi? Ya, puncak musim hujan kita perkirakan terjadi di bulan Januari, Februari nanti ya. Dan hujan dengan intensitas, BMKG membuat kategori intensitas hujan berdasarkan jumlah curahnya per hari ya. Kalau 50 sampai 100 itu lebat, 100 sampai 150 mm itu sangat lebat, lebih dari 150 sangat lebat, ekstrim. Nah, hujan dengan intensitas ekstrim berpotensi terjadi di periode puncak musim hujan nanti. Oke, jadi awal bulan Januari sampai dengan Februari ya kira-kira ya puncak musim hujan ini ya?
Betul. Namun demikian, walaupun belum masuk puncak musim ya, walaupun hujannya tidak masuk kategori ekstrim misalnya ya, kayak contoh kemarin di Batu itu hujan hanya 82 mili, masih kategori lebat, belum sangat lebat, tapi sudah bisa mengakibatkan banjir bandang seperti itu. Betul, karena memang kalau ada bencana ekologi seperti itu alasannya bukan semata-mata karena hujan saja ya. Tapi begini, ini tentu saja yang diprediksi oleh BMKG sudah disampaikan kan ya ke berbagai pemerintah daerah ya? Iya, tentu. Kami mendiseminasikan informasi kami ke berbagai pihak, termasuk ke pemerintah daerah juga. Baik itu BMKG di pusat maupun di daerah. Nah, saya paham bahwa Pak Fahri memang tidak bisa kemudian dari BMKG tidak bisa mendikte apa yang harus dilakukan pemerintah. Tapi begini. Kalau di pemerintah daerah, khususnya yang wilayah-wilayahnya rawan banjir, rawan hujan ekstrim, itu kira-kira apa saja yang sudah harus dipersiapkan mulai dari sekarang, Pak Fahri, dari sudut pandang Anda sebagai perwakilan dari BMKG? Iya, yang jelas informasi kami harus dipedomani, itu dulu ya. Apa yang kami keluarkan, baik itu perakiraan iklim yang punya jangkau lebih panjang, maupun perakiraan cuaca yang periode harian, maupun peringatan dini yang periodenya hanya jam-jaman saja. Nah, itu kami selalu berkoordinasi dengan stakeholder kami termasuk pemerintah daerah untuk menjadikan informasi kami sebagai acuan untuk melakukan langkah-langkah mitigasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahri, ini harus jadi catatan penting karena bagaimanapun bencana ekologi, bencana banjir, apalagi longsor tidak semata-mata disebabkan hanya oleh hujan yang turun belaka, melainkan juga ketahanan wilayah menyerap air yang deras sekali begitu hujan tiba. Terima kasih sekali lagi Pak Fahri, sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu. Ya, terima kasih. Saudara, saya jeda sejenak. 2 pelaku pungutan liar kepada para pekerja migran yang melakukan karantina di sekitar area parkir Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara ditangkap polisi. Kedua pelaku diketahui beraksi sejak Oktober 2020 yang lalu. Mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Daihatsu hadir dan beri kejutan untuk sahabat Daihatsu di Indonesia pada acara Gias 2021. Konsep Daihatsu tahun ini adalah Daihatsu The Next Level dengan mengusung konsep boothnya Urban City Concept
Kita lihat di sini kita membawa beberapa tipe-tipe dari bangunan di kota besar. Total, Daihatsu menampilkan 7 unit mobil, salah satunya All New Xenia yang baru di-launching dan menjadi kejutan spesial bagi para pelanggan setelah hadir selama 18 tahun di Indonesia. Tentunya kami berharap bahwa Daihatsu All New Xenia ini akan meneruskan kesuksesannya, menjadi mobil segmen LMPV yang menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia sebagai sahabat keluarga, dan juga berkontribusi positif untuk pasar otomotif di Indonesia. Segera kunjungi booth Daihatsu di Gias 2021 dan dapatkan berbagai promo menariknya. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Konnichiwa, minasan. Ayo ikuti Steffi dan Carla berjepang ria di seputar Jabodetabek. Hajimemasho! Menikmati kuliner di Kintaro Sushi dan gurihnya ramen ala Kyoto di Sai Ramen. Menginap di hotel ala Jepang, Sakura Terrace. Barbecue di teras Jepang, keliling Little Tokyo. Dan menikmati kuliner lezat di Kira-Kira Ginza. Jalan-jalan, Minggu 14 November, pukul 10:30 siang. Saudara, dua pelaku pungutan liar kepada pekerja migran yang melakukan karantina sepulang dari luar negeri di sekitar area parkir Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara akhirnya ditangkap polisi. Polisi menyatakan kedua pelaku bertindak atas nama pribadi. Polisi menangkap dua pelaku pemerasan yang beraksi di halaman parkir tempat karantina Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Dari keterangan pelaku kepada polisi, dalam sehari kedua pelaku meraup uang dari sejumlah pengendara sebesar Rp500.000. Dari tangan pelaku, polisi mendapati pakaian dari video viral dan uang tunai Rp2 juta. Bahwa sudah ada dua orang yang kita amankan di Polsek Pademangan ini terkait viralnya praktek oknum pemalakan di Wisma Atlet Pademangan. Per hari mereka rata-rata mendapatkan sekitar Rp500.000 per hari. Pasal yang ditetapkan yaitu 368 pemerasan dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun. Aksi pelaku yang diduga melakukan pemalakan di sekitar areal parkir Wisma Atlet Pademangan, Jakarta sempat viral di media sosial. Dari rekaman video, pelaku meminta uang parkir sebesar Rp50.000 pada pekerja migran yang akan karantina di Wisma Atlet. Dari keterangan polisi, video viral ini terjadi pada Oktober 2021. Tapi perlu digarisbawahi adalah mereka bertindak atas nama diri sendiri. Artinya mereka juga bertindak di luar area dari Wisma Atlet itu. Jadi kemudian kita kembangkan artinya mereka hanya kelompok-kelompok mereka saja. Artinya... Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia sangat menyesalkan tindakan pungli yang menimpa pekerja migran saat menjalani karantina. Ia pun meminta setiap pekerja migran yang pulang ke tanah air segera melaporkan ke pihak berwajib jika ada tindakan pungli saat hendak melakukan karantina. Mereka harus dipastikan bebas dari perlakuan yang tidak adil dan pemerasan atau pungli. Siapa saja yang mengetahui ada pungli khususnya terhadap pekerja migran dimanapun agar melaporkan ke Kemenaker, Dinas Tenaga Kerja atau kepolisian. Tutur Ida seperti dikutip kontan.co.id hari ini. Untuk mencegah aksi pungli ini terulang kembali, kini Polres Metro Jakarta Utara secara intensif melakukan patroli di sekitar Wisma Atlet Pademangan. Kasus dugaan pemalakan di sekitar Wisma Atlet yang menjadi tempat karantina harus menjadi evaluasi demi menjamin perlindungan bagi pekerja migran yang baru pulang dari luar negeri. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Parkiran Wisma Atlet. Jaminan apa yang diberikan polisi untuk mencegah aksi pungli kepada para pekerja migran yang hendak melakukan karantina ini tidak terulang kembali?
Kami bahas bersama Wakapolres Jakarta Utara, AKBP Nasriadi, serta Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Pak Nasriadi, selamat malam. Pak Beni, selamat malam. Selamat malam, Pak Beni. Saya ke Pak Nasriadi terlebih dahulu. Tadi kami mendengar Anda menyatakan bahwa 2 pelaku sudah ditangkap dan Anda juga bilang ini melakukan pungli atas nama pribadi. Sampai sejauh ini saya mau tanya dulu status kedua pelaku ini apa sekarang? Ya, terima kasih Mbak Sofi. Sampai saat ini kita telah mengamankan 2 tersangka, yaitu saudara MS dan saudara SH. Dan keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan di Polsek Pademangan. Keduanya dijerat pasal 368, yaitu pemerasan dengan ancaman hukumnya paling lama 9 tahun, Mbak. Oke, tapi sudah clear bahwa hanya 2 orang ini ya? Saat ini kita terus mengembangkan apakah ada kelompok lainnya selain 2 ini, karena 2 ini kita fokus kepada viral yang diviralkan oleh masyarakat yang pulang dari Taiwan kemarin. Kita terus mengembangkan apakah ada kelompok lain atau hanya mereka saja gitu, Mbak. Tidak hanya berhenti hanya 2 orang itu saja, kita terus mencari pengembangan perkara ini untuk mencari kelompok-kelompok lainnya yang melakukan pungli di daerah tersebut. Oke, Pak Nasriadi, kenapa yakin sekali bahwa apa yang 2 orang lakukan ini tindakan mereka adalah tindakan pribadi? Iya, setelah kita lakukan penangkapan, jadi artinya ketika kita mendapatkan video viral tersebut, anggota kami langsung menuju Bapak Kapolda, memerintahkan Bapak Kapolres dan memerintahkan kepada kami untuk menangkap pelakunya. Ketika kita menuju ke sana, kita langsung tertangkap tangan mereka berada di saat area parkir tersebut, yaitu saudara MS. Dan itu berada di luar wilayah karantina Wisma Atlet, artinya berada di luar pagar. Tidak ada parkir resmi, mereka hanya atas keuntungan diri sendiri. Kita dapat menyita 2.200.000 pada saat itu, dan itu pun ada padanya. Artinya tidak ada pengembangan apakah ada terlibat dan sebagainya. Kita hanya mengatakan hanya yakin itu mereka diri sendiri, tapi kita juga. Pak Nasriadi, begini, ini kan tadi kepolisian bilang dari video itu disinyalir videonya diambil pada Oktober 2020, artinya sudah sekian bulan. Sudah setahun lebih ini ya terjadi pungutan liar. Nah, kenapa baru ada penangkapan saat ini setelah viral, Pak? Memang sampai sejauh ini tidak terdeteksi ya ada pungli itu ya? Iya, kita selama ini melakukan patroli ke daerah tersebut, Mbak. Baik itu dari Polres maupun Polsek, tidak pernah mendengar laporan masyarakat adanya pungli tersebut. Artinya kita tidak pernah menerima laporan atau laporan baik online maupun laporan resmi ke Polsek maupun ke Polres. Jadi ketika kita lihat video tersebut, kita langsung melakukan penindakan. Bukan berarti daerah tersebut tidak kita patroli, tidak kita pantau dan sebagainya. Karena fokus anggota aparat keamanan baik Polri maupun TNI itu hanya di bagian dalam dan kita di bagian luarnya. Tetapi saat ini kita belum menerima laporan masyarakat tentang ada mereka menjadi korban pungli, Pak. Oke, jadi Anda sekaligus meminta kalau ada kejadian seperti ini langsung lapor ya, Pak ya? Betul, kalau ada kejadian langsung lapor. Bahkan korban yang memviralkan ini kami harapkan bisa melaporkan kepada kami, karena saat ini kami masih mencari korban yang viral ini, Mbak, karena media sosial telah berganti nama gitu, Mbak. Baik. Saya beralih ke Pak Beni. Pak Beni, ini kan terjadi sejak Oktober 2020, disinyalirnya seperti itu. Sejauh ini kalau dari Oktober 2020 sampai dengan sekarang itu sudah berapa banyak pekerja migran yang pulang ke Indonesia lalu karantina di Pademangan? Hari Kamis saya mendapatkan kiriman video ya. Kemudian saya terus langsung mengontak Kepala UPT Serang yang menangani penanganan kepulangan setiap PMI untuk masuk karantina ya di Wisma Atlet. Kemudian saya perintahkan Kepala Biro Hukum untuk menuju Wisma Atlet bertemu dengan penanggung jawab Wisma Atlet, Satgas ya, tapi hanya bertemu dengan Kapten Arya. Dan saya sampaikan melalui video call ke Kapten Arya atas nama Kepala BP2MI saya marah ya, apapun bentuk ya pelanggaran kejahatan kemanusiaan, pemalakan, pencopetan, penjarahan, apapun bentuknya kepada para pekerja migran Indonesia. Saya diberikan mandat oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan dan saya akan lakukan apapun atas nama undang-undang untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Bahkan sekalipun nyawa katakan harus saya berikan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran, itu akan saya lakukan. Nah, praktek seperti ini bukan pertama kali terjadi.
kita pernah mendapatkan kiriman video mereka dipalak, dipaksa menyetor tambahan uang ketika mereka masih berada di kendaraan yang akan mengantar pulang. Yeah. Kalau kita tarik mundur dulu, ya bagaimana PMI ditelantarkan di bandara, bagaimana PMI ya dipaksa untuk menyerahkan ya upeti kepada pihak-pihak tertentu, dipaksa menukarkan dolar di tempat tertentu dengan nilai rendah, dipaksa naik kendaraan yang transportasi ini disiapkan oleh pihak tertentu. Nah, ini era jahiliyah, ya, pemerasan kepada PMI yang tidak boleh terjadi lagi. Nah, kemudian saya minta tangkap pelakunya dan mohon kerjasama dengan kepolisian untuk diproses. Walaupun tadi dikatakan ya oleh Pak Nasradi bahwa sementara pengembangan pemeriksaan ini dilakukan sendiri, saya memiliki keyakinan tidak mungkin seorang preman kampung katakan, oknum tertentu yang ada di wilayah kampung terdekat dengan Wisma Atlet melakukan pemalakan, mengumpulkan uang, beroperasi begitu lama tanpa ada pihak yang memberikan jaminan dan perlindungan di belakangnya. Siapakah itu tentu menjadi tanggung jawab dari bapak-bapak kepolisian. Backingnya harus dicari ya Pak ya. Nah, setuju, ya. Tapi begini, sudah adakah kira-kira berapa begitu pekerja migran yang jadi korban pemalakan seperti ini, Pak Beni? Banyak dari pekerja migran justru memiliki ketakutan untuk menjadi saksi, untuk melaporkan. Nah, kita justru hanya mendapatkan laporan dalam bentuk rekaman-rekaman video yang kemudian itu diviralkan. Tapi beberapa kasus sudah pernah dilaporkan dan kita tangani secara serius. Apakah jangan-jangan karena ketakutan itu jugalah yang membuat pemalakan ini tidak terdeteksi sampai sekian lama dari 2020 Oktober sampai dengan sekarang baru terungkap? Ya, kalau bicara masa lalu bagaimana PMI mengalami penistaan ya, kemudian pemalakan, ini kan sebetulnya hal klasik yang sudah berlangsung lama. Nah, sejauh mana tentu BP2MI memberikan garansi dan jaminan. Nah, di Wisma Atlet misalnya, kami sudah menyiapkan meja pelayanan di Tower 10, di mana jika PMI mengalami masalah, jika PMI ingin mendapatkan informasi, maka semua pelayanan kita berikan di situ. Nah, sekali lagi, jika ada peristiwa-peristiwa pemalakan dan penistaan kepada pekerja migran, salah satu yang menjadi masalah hingga hari ini adalah keberanian dari PMI itu sendiri. Oke, kita tentu berharap seperti itu ya. Tapi begini, apa sih yang bisa dilakukan BP2MI supaya praktik-praktik pungli itu tidak lagi menimpa para pekerja migran setibanya di tanah air, entah itu di bandara, entah itu dalam perjalanan, atau sekarang karena ada wajib karantina ya di lokasi karantina? Ya, BP2MI mengambil langkah-langkah di mana di setiap pintu masuk termasuk bandara kita menyiapkan helpdesk. Ya, apapun informasi ketika PMI tiba di tanah air bisa dilayani oleh para petugas kita. Kita mengantar mereka dari bandara ke Wisma Atlet. Kemudian kita memberikan arahan-arahan kepada mereka agar mereka jangan mau ya untuk melayani segala bujuk rayu dan tipu daya yang dilakukan oleh siapapun. Dan tentu kami minta tidak ada juga pihak lain yang memanfaatkan PMI untuk menjadikan mereka sebagai objek. Ingat ya Mbak, PMI ini pahlawan devisa yang menyumbangkan uang 159,6 triliun kepada negara ini. Mereka layaknya tiba di tanah airnya sendiri mendapatkan perlakuan hormat, diberikan karpet merah, bukan berhadapan dengan para preman, pemalak, ya khususnya mereka-mereka yang memiliki atributif kekuasaan. Nah, dalam kasus pemalakan kemarin, ini kan benar tidak terjadi di Wisma Atlet. Tapi jika tidak diambil tindakan hukum, yang akan tertuduh ini kasihan. Bapak-bapak TNI, Polri, Kementerian Lembaga, BP2MI yang menangani ya karantina, ini kan sudah berjibaku ya. Meninggalkan keluarga demi untuk pelayanan karantina. Tapi jika akhirnya kami menjadi tertuduh bagian dari sindikat pemalakan, ini kan berbahaya. Sehingga cara satu-satunya adalah proses hukum siapapun mereka untuk membuktikan bahwa para pelaku pemalakan ini tidak ada kaitan dengan kita kementerian lembaga yang selama ini berjibaku menangani karantina di Wisma Atlet. Oke, terakhir Pak Nasriyadi, apakah mungkin praktik pungli ini terjadi di tempat lain? Adakah jaminan dari kepolisian khususnya di Jakarta Utara supaya ini tidak terjadi lagi di wilayah hukum Jakarta Utara? Iya, kita telah mendapatkan atensi dari terutama dulu dari Bapak Presiden tentang pungli di pelabuhan. Kita telah lakukan tindakan, telah banyak kita tangkap. Kemudian yang tempat lainnya, artinya di seluruh pelayanan publik, Polres Jakarta Utara telah memantau, menempatkan personil pengamanan baik itu berseragam maupun tidak berseragam di tempat tersebut agar pungli ini tidak terjadi kembali. Dan apabila pun terjadi, kita akan lakukan tindakan tegas penegakan hukum terhadap mereka tanpa pandang bulu. Saya sangat setuju dipanggil oleh Pak Beni tadi, siapapun dia yang terlibat dalam hal ini kita akan tidak tegas.
Artinya polisi menggunakan kata macan kuda untuk melakukan penindakan pungli dimanapun tempatnya di wilayah Jakarta Utara ini, Mbak. Baik, Pak Nasriadi, terima kasih Pak Beni. Pak Nasriadi, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi ya atas kerjasamanya. Terima kasih selalu buat jajaran Polri. Terima kasih Pak Beni. Semoga tidak terulang lagi insiden pungutan liar seperti ini. Pak Nasriadi, Pak Beni, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Saudara, saya jeda sejenak. Ijtima Ulama MUI menetapkan fatwa haram pinjaman online. Informasi dan pembahasannya akan hadir sesaat lagi, tetap bersama kami. Harusnya bagi-bagi dong. Oh, cuma sisa satu. Berbagi lezatnya Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Hemaviton C1000 Total Care. Kini dengan buffer vitamin C 1000 mg, vitamin D3 dan zinc bantu jaga daya tahan tubuh. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Boost immune, stay fit, stay active. Hemaviton C1000 Total Care. Flu, batuk. Cepat minum Bodrek Flu dan Batuk P. Redakan flu dan batuk tanpa ngantuk. Maaf, lagi flu batuk. Aku sudah coba, gak bikin ngantuk. Bodrek Flu dan Batuk P, kami yakin. Pasti dan efektif di sini. Minum Bodrek Flu Batuk Berdahak P. Efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdahak P. Pasti dan efektif tanpa ngantuk. Lihat. Hey, harusnya bagi-bagi dong. Oh, cuma sisa satu. Berbagi lezatnya Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Hey, harusnya bagi-bagi dong. Oh, cuma sisa satu. Berbagi lezatnya Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Taklukkan semua tantangan, termasuk saat sakit kepala. Segera minum Bodrek Pro, ini 3 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek sudah terbukti di negeri ini. Bodrek, atasi tantangan, menangkan harimu. Taklukkan semua tantangan, termasuk saat sakit kepala. Segera minum Bodrek Pro, ini 3 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek sudah terbukti di negeri ini. Bodrek, atasi tantangan, menangkan harimu. Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyepur ceprat-ceprot buat nyegerin gerah kayak di iklan? Nyatanya, Sprite dengan lemon lime udah cukup buat nyegerin gerah. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Lihat. Hey, harusnya bagi-bagi dong. Oh, cuma sisa satu. Berbagi lezatnya Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih.
Saudara, Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa haram pada pinjaman online. Keputusan itu ditetapkan dalam Ijtima Ulama MUI ke-7. Dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah pinjaman online ilegal yang telah ditutup sudah mencapai 3.631 perusahaan. Data OJK juga menyebutkan lonjakan perputaran uang pinjol yang meningkat tajam setiap tahun. Di tahun 2020, jumlah perputaran uang pinjol mencapai 155,9 triliun rupiah dan melonjak hingga 262 triliun rupiah per September 2021. Bagaimana menyikapi fatwa haram MUI di tengah tingginya animo masyarakat memanfaatkan pinjaman online? Ulasannya akan hadir setelah informasi yang ini. Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa haram pinjaman online lewat Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7. Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorunia menyebut semua jenis pinjam-meminjam yang mengandung riba adalah haram, baik online maupun offline. Memanfaatkan akad tolong-menolong ini untuk mengambil keuntungan yang bersifat ekonomis. Ini dari sisi konsepnya ya. Makanya orang yang mengambil keuntungan dari akad pinjam-meminjam atau jual atau utang piutang itu tidak dibenarkan secara syar'i karena itu masuk kategori akad ribawi. Baik itu layanan pinjaman offline maupun online, ketika dia mengandung unsur ribawi seperti ini maka diharamkan. Pihak Otoritas Jasa Keuangan menanggapi fatwa haram MUI melalui juru bicara OJK Sekar Putri Jarot. Kami mengartikan semangat MUI kaitan praktik yang diharamkan yang selama ini dilakukan oleh pinjol ilegal, kata Putri seperti dikutip Tempo.co. Dari data Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan OJK, perputaran uang pinjaman online selalu meningkat tajam setiap tahun. Pada 2020, OJK mencatat total perputaran uang pinjol sebesar 155,9 triliun rupiah dan naik hingga 262 triliun rupiah per September 2021. Selain lonjakan perputaran uang pinjol yang tinggi, OJK juga mencatat sekitar 7.000 aduan pinjol dan 4.000 diantaranya masuk kategori berat. Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam Lumban Tobing, juga menyebut 34% server pinjol ilegal berada di luar negeri dan mendeteksi penyebaran data pribadi antar pinjol. Bahwa kami menemukan ada 34% server pinjol ilegal ini yang telah kami hentikan ada di luar negeri. Dari data tersebut bisa diindikasikan bahwa terdapat dugaan sumber dana juga berasal dari luar negeri. Karena mereka ini selalu menyebarkan data-data itu kepada pinjol ilegal lain. Misalnya kita dapat indikasi bahwa tiba-tiba kita dapat transfer dana tanpa meminjam. Ini terbukti bahwa mereka itu menyebarkan data-data pribadi kita. Berbagai masalah terkait pinjaman online ilegal menyedot perhatian publik. Banyak orang yang terjerat pinjol ilegal merasakan dampak bunga yang mencekik hingga cara penagihan yang kasar. Awal Oktober lalu, seorang ibu rumah tangga di Wonogiri, Jawa Tengah ditemukan bunuh diri karena terjerat utang pinjaman online. Polisi berhasil menangkap 13 tersangka terkait kasus bunuh diri itu, salah satunya WNA Tiongkok yang hendak melarikan diri ke Turki. Pemerintah pun turun tangan agar praktik pinjaman online ilegal diberantas agar tidak menyengsarakan masyarakat. Sementara itu, kepolisian terus mengejar jaringan pinjaman online ilegal, salah satunya membongkar operasi pinjol ilegal di kos-kosan wilayah Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. MUI menyebut setiap bentuk pinjam-meminjam yang mengandung riba sifatnya haram. Lalu bagaimana mencermati fatwa MUI ini mengingat tingginya animo masyarakat? Kita bahas bersama Jai Mubarok, Sekretaris Dewan Syariah Nasional MUI, dan Anto Prabowo, Deputi Komisioner Manajemen Strategi dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan OJK. Pak Jai, Pak Anto, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Jai terlebih dahulu. Pak Jai, jadi begini, fatwa MUI ini kan soal pinjol itu haram. Apakah ini berlaku untuk pinjol yang ilegal saja atau semua jenis pinjol bahkan yang legal dan terdaftar di OJK? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh SDI Niam bahwa
pinjol yang terjadi itu pada umumnya dilakukan secara konvensional. Nah, dalam fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun tentang bunga uang, saya lupa tahunnya, di situ dikatakan bahwa bunga uang itu termasuk riba nasi'ah. Kenapa riba nasi'ah? Karena dalam literatur ilmu fikih muamalah maliyah, setiap pinjam meminjam uang itu disebut dengan qad, akarnya adalah qad. Oke. Nah, setiap qad itu ada sebuah kaidah yang menyatakan kullu qardin jarun naf'an bahwa riba. Setiap pengambilan manfaat atas qad, atas pinjaman uang itu termasuk riba. Oleh karena itu yang pertama, kenapa itu dilarang secara syariah? Karena dia termasuk riba qad setidak-tidaknya. Itu yang pertama argumennya kenapa pinjol diharamkan tadi sebagaimana disampaikan oleh Kiai Niam. Yang kedua, bisa jadi di antara pinjaman online itu menggunakan transaksi secara syariah. Oleh karena itu berarti kalau dia menggunakan skema pembiayaan sebagaimana terjadi di perbankan, berarti secara akad tidak ada persoalan secara syariah. Nah, cuma masih ada persoalan yang kedua, di samping riba qad itu tidak boleh dipersyaratkan atau diperjanjikan, yang kedua adalah tidak boleh menjadi kebiasaan. Ya, karena kalau sudah kebiasaan, itu juga jatuhnya menjadi riba. Oke. Nah, yang ketiga, kalau dia dilakukan secara syariah, artinya akadnya secara syariah, tetap dia harus memenuhi ketentuan tidak boleh ada doror. Karena kalau akad mengandung doror, itu bisa jadi akadnya tidak sah. Tidak sah itu bisa dua, bisa jadi batal dalam pandangan jumhur ulama, dan bisa jadi fasad dalam pandangan ulama Hanafiyah. Baik. Nah, itu kira-kira alasan kenapa pinjaman online itu dilarang secara syariah. Baik, nah tapi begini kan seperti yang disampaikan Pak Asrorum Niam tadi, bahwa sebenarnya yang jadi masalah adalah soal ribanya begitu ya. Tapi spesifik untuk pinjol, sebenarnya skema pinjol itu titik mananya saja yang dianggap bermasalah sehingga merasa perlu untuk dimasukkan dalam kategori masuk fatwa haram. Ya, pertama tadi sudah saya katakan dia diharamkan karena riba ya. Karena setiap riba qad itu adalah haram dan itu sudah muttafaq alaih. Artinya semua ulama sepakat bahwa kullu qardin jarun naf'an bahwa riba. Itu clear itu. Artinya dari sudut transaksinya. Yang kedua dari sudut tadi dorornya. Kalau ada penjelasan mereka ilegal, namanya juga ilegal ya, karena kita punya prinsip halalan thayyiban, halalnya oleh bapak-bapak dari pemerintahan dalam hal ini OJK, halalnya dari MUI, thayyibannya itu dari teman-teman OJK. Nah, kalau tidak, meskipun halal, kalau tidak memenuhi kriteria thayyib, maka MUI tidak akan memfatwakan, termasuk BSN MUI membolehkan, itu tidak akan membolehkan. Kira-kira begitu, Bu. Oke, saya beralih ke Pak Anto. Pak Anto, bagaimana OJK menyikapi fatwa MUI ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Sofi sama pemirsa Kompas TV. Jadi pertama, bahwa sistem keuangan kita masih menganut dual sistem, ada yang konvensional dan syariah. Khusus untuk pembiayaan berbasis teknologi berdasarkan syariah ini pun juga sudah kita mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional di tahun 2018. Jadi menegaskan lagi apa yang disampaikan oleh Ustaz Jai tadi, bahwa pinjaman berbasis prinsip syariah itu memang dilakukan untuk menghindari riba, gharar, masyir, tadlis, dan haram tadi. Jadi dari seluruh pinjaman online yang saat ini berizin dan terdaftar di OJK, atau ada 104, 7 diantaranya itu menjalankan prinsip syariah. Sehingga semangat yang tadi disampaikan oleh juru bicara OJK bahwa memang ini dilakukan seperti tadi Ustaz Jai bilang, ini jangan jadi suatu kebiasaan dan kemudian dilakukan dengan cara-cara tentunya yang tidak melanggar atau thayyib tadi seperti apa yang disampaikan Ustaz Jai. Oke, Pak Anto begini, ini kan kalau kemarin yang kami dapatkan informasinya dari YLKI adalah memang mayoritas pinjaman online yang dilaporkan kepada YLKI itu memang pinjaman online yang ilegal. Tapi sekitar 30%, lebih dari 30% itu sebenarnya pinjaman online yang terdaftar di OJK, artinya resmi. Nah, apakah ada syarat-syarat operasi dari pinjaman online
yang ditetapkan oleh OJK yang bisa mengakomodasi ketentuan yang sesuai dengan fatwa MUI sehingga masyarakat juga tidak kemudian merasakan dirugikan sehingga harus lapor kepada YLKI? Baik, saya terlebih dahulu akan mengilustrasikan tadi disampaikan mengenai besaran angka perkembangan dari pinjaman online. Jadi secara total pinjaman online kita itu akumulasinya mencapai 262 triliun per September ini. Dengan sekarang outstandingnya sekitar 27 triliun. Bahwa untuk yang melaksanakan dengan prinsip syariah ini sekarang akumulasinya sekitar 2 triliun dan outstandingnya sekitar 1 triliun. Dan dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi ini lebih banyak dikarenakan satu masyarakat tergoda untuk kemudian menggunakan atau karena kemudahan dari tawaran-tawaran pinjaman online ilegal. Sehingga kami tentunya bekerja sama dengan Kementerian dan Kepolisian Republik Indonesia bulan Agustus yang lalu meningkatkan edukasi, meningkatkan pengaduan dan tindakan-tindakan represif secara hukum yang memang diperlukan untuk menimbulkan efek jera, khususnya kepada pinjol ilegal. Ini juga sejalan dengan perintah dari Bapak Presiden yang untuk mana OJK saat ini sedang menata ekosistem dari pinjaman online legal untuk memperbaiki tata cara prosedur yang dilakukan oleh pinjaman online yang legal tentunya, yang mungkin dari OJK. Oke, tapi pengawasannya sendiri bagaimana Pak? Ini kan OJK lumayan dikritik loh soal pinjaman online ini karena tidak bisa semua kemudian diserahkan kepada polisi. Karena OJK juga berperan di sini, harus ada pengawasan. Bahkan sampai saat ini MUI pun harus turun tangan mengeluarkan fatwa haram. Untuk pinjaman online ini kita sudah memiliki aturan di tahun 2016 dan kemudian kita melihat kecenderungan yang istilahnya harus kita evaluasi. Jadi sejak Februari 2020 itu kita memiliki atau memberikan izin dan terdaftar itu sampai dengan 161. Sehingga per September kemarin tinggal 104. Artinya apa? Kita betul-betul melaksanakan, mengawasi bahwa kepada pinjol-pinjol yang tidak sesuai dengan ketentuan ini kita tutup. Tetapi masalahnya tetap. Kalau tadi lihat dari data bahwa dengan cyber patrol yang kita lakukan melalui Satgas Waspada Investasi dengan pihak kepolisian, jumlah yang ilegal itu lebih banyak, 3.631 yang sudah kita tutup. Ini yang memang tantangan tersendiri, tadi disampaikan juga oleh Ketua Satgas, bahwa ini juga sudah melibatkan trans antar negara mengenai pinjol ilegal ini. Nah, di tengah banyaknya masyarakat yang masih tidak bisa mengakses perbankan, terutama untuk kredit, apalagi yang berkaitan dengan kredit usaha, pinjol ini kan jadi salah satu jalan keluar yang singkat gitu ya, yang pintas begitu. Nah, kalau kemudian ada fatwa haram dari MUI, apa kira-kira yang bisa ditawarkan oleh negara untuk mereka yang tidak bisa mengakses perbankan? Akan dijawab oleh kedua narasumber saya sesaat lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Hemaviton C1000 Total Care. Kini dengan buffer vitamin C 1000 mg, vitamin D3 dan zinc bantu jaga daya tahan tubuh. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Boost immune, stay fit, stay active. Hemaviton C1000 Total Care. Taklukkan semua tantangan, termasuk saat sakit kepala. Segera minum Bodrek Pro, ini 3 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek sudah terbukti di negeri ini. Bodrek, atasi tantangan, menangkan harimu. Hemaviton C1000 Total Care. Kini dengan buffer vitamin C 1000 mg, vitamin D3 dan zinc bantu jaga daya tahan tubuh. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Boost immune, stay fit, stay active. Hemaviton C1000 Total Care. Taklukkan semua tantangan, termasuk saat sakit kepala. Segera minum Bodrek Pro, ini 3 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek sudah terbukti di negeri ini. Bodrek, atasi tantangan, menangkan harimu. Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyepur ceprat-ceprot buat di-green gerah kayak di iklan? Nyatanya, Sprite dengan lemon lime udah cukup buat ngegreen gerah.
Sprite nyatanya nyegerin gerah. Ini merupakan terobosan yang bagus untuk para penderita gigi sensitif. Sensodyne Repair and Protect membentuk lapisan pelindung baru di gigi. Agar bebas nikmati makanan dan minuman panas atau dingin, saya merekomendasikan Sensodyne yang inovatif. Ma, lihat. Hey, harusnya bagi-bagi dong. Oh, cuma sisa satu. Berbagi lezatnya Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemavito Neuroforte bila perlu. Penuhi kebutuhan vitamin neurotropik B1, B6, B12, efektif atasi kerusakan sel saraf. Hemavito Neuroforte. Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyepur ceprat-ceprot buat nyegerin gerah kayak di iklan? Nyatanya, Sprite dengan lemon lime udah cukup buat nyegerin gerah. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Hemavito C1000 Total Care. Kini dengan buffer vitamin C 1000 mg, vitamin D3 dan zinc, bantu jaga daya tahan tubuh. Sekarang ada Hemavito C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Boost immune, stay fit, stay active. Hemavito C1000 Total Care. Flu, batuk. Cepat minum Bodrek Flu dan Batuk P. Redakan flu dan batuk tanpa ngantuk. Maaf, lagi flu batuk. Aku sudah coba, gak bikin ngantuk. Bodrek Flu dan Batuk P, kami yakin. Sorry. Pas dan efektif di sini. Minum Bodrek Flu Batuk Berdahak P. Efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdahak P. Pas dan efektif, tanpa ngantuk. Hemavito C1000 Total Care. Kini dengan buffer vitamin C 1000 mg, vitamin D3 dan zinc, bantu jaga daya tahan tubuh. Sekarang ada Hemavito C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Boost immune, stay fit, stay active. Hemavito C1000 Total Care. November ini, jadilah saksi. Kembalinya sang juara kebanggaan Indonesia disiarkan langsung dari Bangkok, Thailand. Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Saudara, di tengah masih terbatasnya akses kredit perbankan bagi sebagian orang, pinjol ini jadi solusi saat butuh dana mendesak dengan proses yang relatif mudah dan dana cair dalam hitungan hari. Masyarakat membutuhkan solusi pembiayaan yang cepat. Dari data OJK, penyaluran dana pinjaman online pun terbilang tinggi. Kami sekaligus memperbaiki judul data pada tayangan sebelumnya terkait penyaluran dana pinjaman online dalam 2 tahun terakhir. Dari data OJK, pada 2020 sebanyak 155,9 triliun rupiah dan pada 2021 sebanyak 262 triliun rupiah per bulan September. Saya lanjutkan lagi, Pak Jaih, kalau kemudian dari MUI memfatwakan haram pinjaman online ini, kira-kira di tengah masih terbatasnya akses kredit perbankan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan usaha, apa alternatif yang ditawarkan mungkin oleh MUI, yang direstui mungkin oleh MUI? Pak Jai. Lembaga, ya Mbak, dengar suara kami Mbak? Ya, silakan Pak. Sebetulnya kita sudah punya lembaga yang namanya BMT ya, Baitul Mal wa Tamwil, di mana bisa menyalurkan dana secara qardul hasan. Yang kedua, kita juga ini ada Pak Anto di OJK juga dimotori ada lembaga yang namanya Bank Wakaf Mikro. Itu juga bisa menyalurkan dengan dana yang namanya qardul hasan. Kemudian kita juga punya Bajnas dan BWI ya, Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia, di mana kita di situ juga bisa diperankan, dimaksimumkan perannya, membantu masyarakat melalui qardul hasan, berikut UPZ ya, unit pengumpul zakat. Bahkan saya dengar dari kawan di Bajnas, mereka sudah punya program untuk membantu masyarakat yang terkena ya musibah pinjaman online, mereka akan dibantu oleh Bajnas. Tentu sesuai dengan kemampuan Bajnas. Jadi sebetulnya dari sudut MUI mereka bisa dibantu, bisa melalui BNT, bisa melalui BWM, bisa melalui Bajnas, bisa melalui BWI, bisa melalui UPZ. Yang hari ini sudah ada, tetapi mungkin belum maksimum ya. Jadi kita dorong lembaga-lembaga ini mudah-mudahan perannya maksimum, juga bantuan dari OJK bisa
mendorong mereka supaya lebih maksimum dalam membantu masyarakat. Kira-kira tawaran dari MUI seperti itu, Pak, Ibu. Pak Anto, saya juga memberikan pertanyaan yang mirip-mirip ini. Ini kan mau tidak mau harus diakui ya, akses masyarakat, terutama yang tidak bergaji, tidak berpendapatan tetap terhadap kredit perbankan, itu kan masih agak susah. Nah, kalau kemudian pinjaman online masih ada yang bermasalah, lalu saat ini ada fatwa dari MUI berupa cap haram begitu, apa yang kira-kira bisa ditawarkan oleh OJK? Pertama kami mengartikan bahwa istimewa MUI ini untuk kita sama-sama memahami bahwa ada kewajiban setiap kita bahwa dalam berhutang bijak, ya, jadi sangat bijak. Jadi kita harus memperhatikan juga apakah ini memang kebutuhan atau memang keperluan, ya. Jadi ini perlu kita lihat antara yang sifatnya konsumtif dengan produktif. Ya. Karena ada perkembangan kredit yang produktif melalui pinjaman online ini juga semakin lama semakin membaik. Ya, jadi kita sekarang porsinya di tahun 2021 ini yang sifatnya produktif itu sekitar 53%. Sementara yang konsumtif 40%. Itu yang pertama yang harus betul-betul diperhatikan oleh masyarakat ketika akan melakukan akses ini. Kemudian yang kedua, kita memang memberikan ruang kepada, seperti yang tadi disampaikan Pak Jaif, OJK mempelopori Bank Wakaf Mikro, yang kemudian bekerja sama dengan itu lebih jelas pendanaannya dan kemudian bagaimana proses untuk memenuhi kewajiban untuk pembayaran tersebut. Sehingga terdapat beberapa hal yang memang juga bahwa pinjaman online ini dari sifatnya memang sangat memudahkan. Tetapi kita harus hati-hati, jadi kita tidak segan-segan juga melakukan upaya preventif dengan melakukan edukasi. Kemudian juga edukasi ini tidak cukup juga, kita juga mengatasi yang ilegal ini, kita sudah bekerja sama dengan Google, dengan App Store. Bahkan mereka ini baru akan memasukkan aplikasi itu jika sudah memiliki izin dari OJK. Ini salah satu langkah maju kita kerjasama dengan Menkominfo untuk mencegah banyaknya beredar aplikasi-aplikasi yang menawarkan pinjaman seolah-olah itu legal. Padahal itu sebenarnya menjebak masyarakat. Ini jadi catatan bahwa bagaimanapun negara ini harus mengupayakan akses terhadap perbankan. Konsumtif, utang konsumtif satu hal, tapi kalau utang produktif itu betul-betul harus dibuka akses untuk akses kredit perbankan seluas-luasnya agar masyarakat tidak kemudian mencari jalan pintas yang pada akhirnya justru merugikan mereka sendiri. Pak Jaih, terima kasih. Pak Anto, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya Bapak-Bapak ya. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Ustaz Jaih juga. Saudara, tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam hari ini. Besok Sapa Indonesia Malam masih akan hadir di jam yang sama karena akhir pekan, yaitu pukul 19 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Saya Sofi Syarif pamit undur. Kita jumpa lagi besok. Gambarnya gini sih, Mami. Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih.
Java, kita dapat melihat secara langsung keramahan masyarakatnya. Kita juga dapat melihat bagaimana budaya Jawa dilestarikan, juga nikmatnya wisata kuliner. Semua itu bisa kita dapatkan di Solo bersama saya, Ninda Masita, Weekend Yuk. Terletak di Provinsi Jawa Tengah, Solo dapat ditempuh dengan 1 jam perjalanan udara. Kota yang terkenal sebagai salah satu pusat budaya Jawa ini menjadi pilihan destinasi saya kali ini. Rasa nyaman dan hangat yang menyambut saya di kota ini mengingatkan saya akan perasaan pulang ke kampung halaman. Dan inilah yang mengantarkan saya pada rumahku. Halo, selamat pagi. Selamat datang di rumahku Heritage Hotel. Perkenalkan saya Andrini, manajer di sini. Saya Ninda, Ibu. Tadi kalau di awal aku bilang akhirnya sampai di rumahku. Ini bukan rumahku sebenarnya, bukan rumahku sendiri, tapi ini ya Bu ya, rumahku Heritage Hotel. Homey, itulah kesan pertama saat memasuki rumahku. Di sini pengunjung hotel disuguhkan keramahan seperti berada di rumah sendiri. Awalnya, hotel ini adalah rumah dari seorang saudagar batik yang dibangun pada tahun 1938, yang kemudian direnovasi dan dialihfungsikan sebagai Heritage Hotel pada akhir 90-an. Nuansa kolonial dan Jawa tempo dulu berpadu serasi menghiasi interior hotel. Sedangkan pada eksterior, bangunan hotel mengusung gaya Art Deco. Atapnya yang tinggi dan lekuk-lekuk yang tegas menjadi ciri utama. Ibu kan mengatakan bahwa rumah ini kepemilikannya milik saudagar batik dulu. Ya. Ini berarti kalau bisa dilihat sense of art-nya ini tinggi ya? Sangat tinggi. Karena Art Deco itu kan mulai di Eropa dari tahun 1920, 1930. Jadi tahun 38 ini dibangun. Termasuk ini ya, kaca-kaca seluruh kaca, ya. Memang ini asli semua dari awal pembangunan. Kamarnya. Oh, ini kamar aku. Kamar itu silakan. Oke, terima kasih. Deluxe dan Junior Suite adalah 2 tipe kamar yang ditawarkan oleh rumahku. Dengan total 14 kamar, kenyamanan privasi dan ketenangan menjadi jaminan di sini. Sembari berkeliling, saya mengamati beberapa foto tempo dulu yang banyak menghiasi dinding hotel. Saya semakin tidak sabar mengetahui sejarah dari kota ini. Pura Mangkunegaran merupakan salah satu bangunan yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan politik Solo di masa lalu. Terletak di tengah kota, Pura Mangkunegaran adalah destinasi wisata sejarah yang tidak boleh dilewatkan. Kalau kita ke Solo, kita bisa memilih beberapa alat transportasi. Ada andong, taksi. Nah, untuk ke Pura Mangkunegaran, Ninda sekarang memilih beca. Karena sudah lama nggak naik beca. Beca. Ayo Pak, kita parkir sana. Menyadari daya tarik historisnya, Pura Mangkunegaran mengelola kegiatan wisata dengan sangat baik. Setiap wisatawan ditemani oleh seorang guide yang cakap sekaligus memiliki kemampuan berbahasa asing. Mangkunegaran berasal dari dinasti Mataram. Dibangun pada tahun 1757, pura ini memiliki gaya arsitektur yang unik. Perhatikan bagian atap pendopo dan lampu hias ini. Perpaduan unsur Jawa dan pengaruh budaya Barat terlihat dengan jelas di sini. Ya, jadi ini adalah pendopo, ya, pendopo yang terbesar dibandingkan pendopo dari keraton lain di Jawa, di mana ini memiliki arsitektur joglo. Jadi joglo ini adalah sebuah singkatan Jogja Solo. Oh, itu ada singkatannya? Iya, ada singkatannya. Jadi Jogja Solo maksudnya adalah bangunan semacam ini adalah suku bekas dari suku Jawa. Sudah sampai di Pendopo Ageng, Istana Mangkunegaran.
Warna kuning dan hijau mendominasi pendopo. Pari anom atau padi muda inilah yang menjadi warna khas Pura Mangkunegaran. Pendopo sendiri disokong gagah oleh tiang-tiang yang menjulang. Soko Guru namanya. Jadi ini adalah Soko Guru. Soko Guru. Jadi ini adalah salah satu tiang utama yang menyangga konstruksi dari Pendopo Ageng. Jumlahnya 4. Oh, yang di tengah ini ya Pak? Yang tengah ini ya. Jumlahnya 4 dan memiliki diameter sekitar 40 cm. Ini dari kayu jati utuh, Mbak. Nah, ini ada satu keunikan. Apa tuh, Pak? Kalau kita bisa memeluk satu di antara 4 pilar ini. Iya. Sini jadi semacam sambil berdoa dan sebagainya. Mau mencoba? Oh gitu? Ya. Oh, mitosnya segala keinginan yang kita inginkan bisa tercapai? Insya Allah bisa macam itu. Selain pendopo, Pura Mangkunegaran juga memiliki bagian lain yang bisa dieksplor. Mulai dari Pringitan, Balewarni, dan juga Dalam Ageng. Namun perlu diperhatikan ada beberapa area yang melarang pengunjung untuk mengambil gambar. Dalam Ageng ini adalah ruangan inti dari Istana Mangkunegaran yang kita fungsikan sebagai spa museum. Tapi mohon maaf, di dalam tidak diperkenankan foto. Berkeliling di Pura Mangkunegaran memberikan saya sedikit banyak gambaran tentang kehidupan keraton di masa lampau. Seru! Namun, eksplorasi saya tak berhenti di sini. Masih ada satu hal yang menarik perhatian saya. Tidak lengkap rasanya kalau tidak ikutan latihan gamelan. Harusnya bagi-bagi dong. Oh, cuma sisa 1. Berbagi lezatnya Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyepur ceprat-ceprot buat digerin gerah kayak di iklan? Nyatanya, Sprite dengan lemon lime udah cukup buat nyegerin gerah. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Lihat. Hey, harusnya bagi-bagi dong. Oh, cuma sisa 1. Berbagi lezatnya Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Terima kasih ya Yos, Melki, udah temenin saya ke Jakarta. Kami yang terima kasih Tante. Ibu kota negara ini, bukan Sumba. Oh, ada IG? Oh, ada di sini. Shopee IG dan IG Bakar. Saat ini sudah ada investor yang tertarik. Tapi mereka akan merubah hotel menjadi spa, bar, dan klub. What do you think about our hotel? So disappointed. Taklukkan semua tantangan, termasuk saat sakit kepala. Segera minum Bodrek Pro, ini 3 okenya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek sudah terbukti di negeri ini. Bodrek, atasi tantangan, menangkan harimu. Ma, lihat. Hey, harusnya bagi-bagi dong. Oh, cuma sisa 1. Berbagi lezatnya Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Ma, lihat. Hey, harusnya bagi-bagi dong. Oh, cuma sisa 1. Berbagi lezatnya Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyepur ceprat-ceprot buat digerin gerah kayak di iklan?
Nyatanya, Sprite dengan lemon lime udah cukup buat nyegerin gerah. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Ma, lihat. Hei, harusnya bagi-bagi dong. Oh, cuma sisa satu. Berbagi lezatnya Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Taklukkan semua tantangan, termasuk saat sakit kepala. Segera minum Bodrek Pro, ini 3 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek sudah terbukti di negeri ini. Bodrek, atasi tantangan, menangkan harimu. Ma, lihat. Hei, harusnya bagi-bagi dong. Oh, cuma sisa satu. Berbagi lezatnya Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Batik adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Industri batik berkembang dengan pesat di sini dan Lawean adalah salah satu sentranya. Pagi ini saya akan berjalan-jalan di Lawean. Melalui connecting door dari hotel, akses saya menjadi lebih mudah. Kampung Batik Lawean adalah salah satu tujuan wisatawan yang datang ke Solo. Konon, sentra batik terbesar di Solo ini sudah ada sejak 350 tahun silam. Sesuai dengan namanya, kampung ini memang terdiri dari beberapa ruas jalan utama yang tidak begitu besar, yang kemudian bercabang menjadi gang-gang kecil. Namun, jangan khawatir, kendaraan bermotor masih bisa masuk dengan leluasa. Saat ini, sebagian besar rumah di Kampung Lawean dijadikan showroom batik-batik yang dihasilkan masyarakat setempat. Di sisi lain, sebagai kampung wisata, Lawean sendiri tidak pernah berhenti berbenah. Di Kampung Batik Lawean ini memang menjadi sentra batik di Solo. Di sini sangat jelas terpampang keterangan di mana toko-toko batik itu berada. Selain itu juga keasrian, kebersihan dari wilayah ini sangat terjaga sehingga para wisatawan dapat nyaman berbelanja. Dan karena ini adalah kawasan kota tua, kita bisa melihat banyak sekali bangunan kuno dan itu masih dijaga loh keindahannya. Satu lagi, jangan lupa ya kalau kesini bawa uang banyak karena kita bisa kalap belanja. Selain berbelanja di Kampung Batik Lawean, kita juga dapat menyaksikan langsung proses pembuatan batik. Aktivitas ini dilakukan oleh para pembatik dari pagi hingga tengah hari, sehingga ada baiknya kita datang lebih pagi. Pak Alfa, apa kabar? Kali ini saya melihat proses pembuatan batik di workshop Mahkota Batik Lawean. Kalau di sini sangat variatif ya. Kalau di Kelurahan Lawean ini aja, di Kampung Batik ini ada sekitar 90 pengusaha. Nah, ya bisa dikatakan 30%-nya membuat batik, yang lainnya juga pengusaha. Nah, kalau di sini ada workshopnya juga ya? Di belakang sana. Oke, boleh lihat-lihat Pak? Oh, boleh. Oke, Bapak antar ya? Ya. Oke, sebelah mana Pak? Ya. Oh ya. Di workshop ini, saya pun mengetahui bagaimana cara membuat batik. Mulai dari proses pewarnaan, pencelupan, hingga pengeringan. Dan di sini, semua dilakukan dengan proses alami dan ramah lingkungan. Geliat industri batik saat ini turut berpengaruh dalam perkembangan motifnya. Selain motif tradisional yang khas dari berbagai daerah, berkembang juga motif kontemporer, salah satunya batik dengan motif urban. Perkembangan ini sendiri tidak lepas dari apresiasi generasi muda terhadap batik. Buat mencoba ya Pak ya, membuat batik. Iya, di sini untuk bikin batik tulisnya. Kalau mau nyoba, tertarik silakan ya. Boleh Pak? Oh, boleh. Ditantang nih sama Bapak nih buat batik. Bisa. Wah iya nih harus bisa batik. Nah, setuju, orang Indonesia harus bisa batik.
Inilah yang paling saya nantikan, belajar membatik langsung dari ahlinya. Untuk saya yang tidak familiar dengan canting dan lilin panas, pengalaman ini cukup menegangkan loh. Itu susah loh bikin batik itu. Sabtu malam di Solo, pusat keramaian tertuju pada Jalan Diponegoro, tepat di seberang Kompleks Pura Mangkunegaran. Sepanjang City Walk, kawasan Pasar Windu Jenar ini ditutup setiap malam minggu. Area ini disiapkan untuk lokasi pasar malam. Wayang koran? Dari koran? Ya. Terima kasih. Wayang koran. Wih, sekarang ini sedang ada di Pasar Malam Ngarsopuro. Di sepanjang Jalan Diponegoro ini, setiap malam minggu, hari Sabtu, dari jam 6:30 sampai jam 11:30 malam, satu jalanan ini ditutup dan ada banyak sekali hal menarik yang bisa kita temui. Kita bisa belanja souvenir, kuliner, pakaian dan sebagainya. Juga ada live music di sebelah sana. Ini seru banget loh, karena apa ya? Jadi daya tarik wisata juga nih di Solo. Kita ke sana ya. Di Ngarsopuro, kita bisa menemukan berbagai souvenir khas kota Solo. Pedagang di sini berasal dari UKM yang menawarkan berbagai produk unik dan kreatif. Jalan di sini janganlah terburu-buru. Dengan santai, tiliklah semua dagangan yang ditawarkan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa kita dapatkan di sini. Di sini juga disediakan arena pertunjukan yang digunakan seniman muda Solo untuk unjuk kebolehan. Selain itu, pertunjukan seni ini juga ditujukan untuk menghibur wisatawan. Dan malam ini merekalah yang menjadi bintangnya. Alunan perkusi yang rancak semakin menghidupkan suasana. Dengan semangat, mereka pun berekspresi dengan bebasnya. Seperti pengunjung lainnya, saya pun larut dalam keriaannya. Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyepur ceprat-ceprot buat digerin gerah kayak di iklan? Nyatanya, Sprite dengan lemon lime udah cukup buat nyegerin gerah. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Ma, lihat. Hey, harusnya bagi-bagi dong. Oh, cuma sisa satu. Berbagi lezatnya Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyepur ceprat-ceprot buat digerin gerah kayak di iklan? Nyatanya, Sprite dengan lemon lime udah cukup buat nyegerin gerah. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Flu, batuk. Cepat minum Bodrek Flu dan Batuk P. Redakan flu dan batuk tanpa ngantuk. Maaf, lagi flu batuk. Aku sudah coba, gak bikin ngantuk. Bodrek Flu dan Batuk P, kami yakin. Pasien efektif di sini. Minum Bodrek Flu batuk berdahak P. Efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan batuk berdahak P. Pasien efektif tanpa ngantuk. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Ma, lihat. Hey, harusnya bagi-bagi dong. Oh, cuma sisa satu. Berbagi lezatnya Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Champion.
Taklukkan semua tantangan, termasuk saat sakit kepala. Segera minum Bodrek Pro, ini 3 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek sudah terbukti di negeri ini. Bodrek, atasi tantangan, menangkan harimu. Terima kasih ya Yos, Melki, udah temenin saya ke Jakarta. Kami yang terima kasih Tante. Ibu kota negara ini, bukan Sumba. Kamu ada IG? Oh ada di sini, Shopee IG dan IG Bakar. Saat ini sudah ada investor yang tertarik, tapi mereka akan merubah hotel menjadi spa, bar, dan klub. What do you think about our hotel? So disappointed. Hei, harusnya bagi-bagi dong. Oh, cuma sisa 1. Berbagi lezatnya Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Taklukkan semua tantangan, termasuk saat sakit kepala. Segera minum Bodrek Pro, ini 3 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek sudah terbukti di negeri ini. Bodrek, atasi tantangan, menangkan harimu. Belum ke Solo kalau belum ke Pasar Klewer. Di hari terakhir ini saya sempatkan untuk mampir ke pasar yang menjadi pusat batik terbesar di kota ini. Pasar Klewer. Bangunan 2 lantai ini diisi oleh sekitar 2.000 kios yang menjual berbagai jenis pakaian, khususnya pakaian dengan motif batik. Sini batiknya banyak sekali. Baju-bajunya juga bukan cuma batik aja, kaos-kaos sablon juga ada, tapi masih ada sisi tradisionalnya. Sih Bu. Berjalan menyusuri gang dan lorong-lorong di Pasar Klewer, saya tidak dapat menahan dorongan untuk berbelanja. Mulai dari kain, daster batik, sampai blus batik model terbaru, semua menarik bagi saya.